Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas mengenai bilangan bulat, bagian keempat. Sebelumnya Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Anda semua mampu mengetahui pecahan, pecahan senilai, dan pecahan sederhana. Yang kedua, Anda semua mampu mengetahui bagaimana cara mengkonversi bilangan pecahan ke pecahan campuran, pecahan desimal, persen, serta per mil. Yang ketiga, Anda semua mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Langsung kita masuk pada materi yang pertama, KPK dan FPB. Kenapa KPK dan FPB? Karena KPK dan FPB ini merupakan materi prasyarat yang harus Anda kuasai sebelum Anda masuk pada materi pecahan. Jadi pada pertemuan kali ini, materi pokok kita itu adalah bilangan bulat dan submateri kita adalah pecahan. Sebelumnya, KPK dan FPB sudah pernah Anda pelajari pada bangku sekolah sebelumnya, yakni sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi di sini Ibu hanya akan sedikit mereview materi mengenai KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi dalam KPK kita harus mengambil pangkat tertingginya, sedangkan dalam FPB kita ambil pangkat terendahnya, tapi dengan syarat dia ada di semua bilangan yang dipertanyakan atau ada di semua angka yang dipertanyakan, yang mana itu merupakan faktor dari angka tersebut. Langsung kita masuk pada contohnya. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Nah, di sini yang pertama Ibu menggunakan cara pohon faktor. Jadi di sini Ibu menyediakan dua alternatif, yakni yang pertama pohon faktor dan yang kedua adalah tabel. Di sini kita harus tahu dulu bilangan prima. Nah, pada pertemuan pertama sekali Ibu sudah katakan bahwasanya bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu atau dirinya sendiri. Di antaranya adalah 2, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Langsung kita masuk. 12. 12 kira-kira bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. 6 kira-kira bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya 3. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 2, langsung saja kita bagi 3. Hasilnya 1. Kemudian 15. Nah, 15 ini kan kita tahu nih nggak bisa dibagi 2. Langsung aja kita lompat ke bagi 3. Hasilnya 5. 5, langsung kita bagi 5, hasilnya 1. Jadi di 12 itu ada 2, 2, 3. Kemudian di 15 itu ada 3, 5. Nah, di sini perhatikan, ini 2-nya ada 2 kali. Karena kita sudah belajar bilangan berpangkat, kalau ada bilangan yang berulang, jadi ini bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 akan sama dengan 2 dikali 2. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya, bisa kita dapatkan bahwasanya FPB-nya adalah 3. Kenapa 3? Ingat tadi kata Ibu, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB ini harus ada di 15, harus ada di 12. Tapi pangkatnya paling rendah. Nah, yang ada di 12 dan ada di 15 dengan pangkat yang paling rendah itu adalah 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Selanjutnya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita ambil pangkatnya yang paling tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi 2 pangkat 2, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 1. Jadi semuanya kita kalikan dan dapat hasilnya 60. Kemudian yang kedua itu menggunakan cara tabel.
Nah, catatan dalam menggunakan tabel adalah jika suatu bilangan itu bisa membagi semua bilangannya, maka pembagi langsung kita lingkari. Dalam artian, jika ada suatu bilangan yang langsung bisa membagi 12, bisa juga membagi 5, langsung kita lingkari bilangan tersebut. Contohnya 12 dengan 15. Nah, karena 12 bisa kita bagi 2, berarti kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2 hasilnya 6. 15 karena tidak bisa dibagi 2, kita tetap tulis 15. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 15 dibagi 2, tidak bisa, tetap kita tulis 15. Nah, di sini ada 3 sama 15. Terus kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Nah, ini dia maksud dari catatannya. Jika suatu bilangan bisa membagi kedua faktornya, berarti bilangan itu segera kita tandai. Karena di sini 3 yang bisa membagi kedua bilangan ini, berarti 3-nya kita tandai. Kemudian 3 bagi 3, 1. 3 dibagi 15, 5. Nah, 5 bagi 5, 1. Jadi 1, 1. Sehingga bisa kita dapat bahwasannya FPB-nya adalah 3 dan KPK-nya adalah 60. Sama ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi kalau dalam tabel ini untuk menentukan FPB-nya, kita cari suatu bilangan atau boleh lebih dari satu bilangan yang dia bisa membagi kedua bilangan yang dicari KPK dan FPB-nya. Tapi kalau KPK itu kita ambil keseluruhannya. Selanjutnya kita masuk pada materi pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Jadi kalau misalnya ada A per B, berarti A-nya adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Atau kalau kita buat dia dalam bentuk pecahan, misalnya 3 per 4, berarti 3-nya itu adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Tentunya dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Berarti B-nya ini bebas angka berapapun tapi tidak boleh 0. Contohnya adalah ini. Nah, gambar ini jadi ada yang diarsir, ada yang tidak diarsir. Ada 3 bagian yang diarsir dan ada 1 bagian yang tidak diarsir. Berarti bacanya adalah 3 bagian dari 4 bagian. Atau bisa ditulis dengan 3 per 4. Selanjutnya ada lagi yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 1, 3 per 4. Nah, 1 ini kan bilangan bulat. Kemudian 3 per 4 ini adalah pecahan biasa. Jadi kalau misalnya Anda ketemu contoh seperti ini, 1, 3 per 4 berarti ini yang namanya pecahan campuran. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. 1 kesatuan utuh atau 4 per 4 ditambah 3 per 4. Nah, 4 per 4 ini kan 1, jadi 1, 3 per 4. Selanjutnya ada lagi yang namanya pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah, walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama, yang tidak 0. Jadi kalau misalnya ada suatu pecahan yang kalau dikalikan dengan 1, nilainya tidak berubah, maka itu dinamakan pecahan senilai. Nah, ini merupakan rumusnya nih. A per B sama dengan A dikali P per B dikali P. Nah, di sini
P per P ini adalah 1, atau dibagi juga bisa. A per B sama dengan A per B di mana A dibagi N dan B dibagi N, yang mana N per N ini adalah 1. Langsung kita masuk pada contohnya. Contoh pertama, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 2 per 4. Nah, di sini kita punya alternatif yang pertama dikali dengan 2. Jadi 2 per 4 sama dengan, karena kita mau kali dengan 2, berarti pembilang kita kali 2, penyebut kita kali 2. Jadi 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Nah, 4 per 8 ini senilai dengan 2 per 4. Kenapa? 4 kalau kita bagi 2 hasilnya 2, 8 kalau kita bagi 2 hasilnya 4. Nah, selanjutnya dikali dengan 3. 2 per 4 kita kali dengan 3, berarti 2-nya kita kali 3, 4-nya kita kali 3. Dapat hasilnya 6 per 12. Nah, kenapa dia senilai dengan 2 per 4? 6 kalau kita bagi 3 hasilnya 2. 12 kalau kita bagi 3 hasilnya 4. Jadi 6 per 12 ini senilai dengan 2 per 4. Selanjutnya bisa juga nih kita bagi dengan 2. Jadi 2 per 4, 2-nya kita bagi 2, 4-nya kita bagi 2 juga. Nah, jadi 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu adalah 2. Nah, kenapa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4? 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan dengan cara bagi 2. Dapat hasilnya 1 per 2. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 2 per 4 itu adalah 1 per 2, 4 per 8, dan 6 per 12. Selanjutnya ada yang namanya pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana ini ya pecahan pada umumnya, yakni suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Langsung kita masuk pada contohnya. 18 per 21. Jadi untuk mencari pecahan sederhananya bisa kita gunakan FPB. Makanya tadi Ibu bilang FPB ini merupakan materi prasyarat dari pecahan. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita cari dulu FPB dari 18 dengan 21. Setelah kita cari ternyata dapat FPB-nya 3. Jadi sama-sama kita bagi 3. Pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya juga kita bagi 3. Jadi 18 bagi 3, 6. 21 kita bagi 3, 7. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 18 per 21 adalah 6 per 7. Nah, kemudian yang kedua, 75 per 100. Berarti kita cari dulu FPB dari 75 dan 100. Ternyata FPB-nya adalah 25. Berarti 75 kita bagi dengan 25, 100 juga kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 3 per 4, sehingga bentuk sederhana dari 75 per 100 adalah 3 per 4. Selanjutnya kita masuk pada mengubah pecahan biasa ke campuran atau campuran ke biasa. Nah, jadi sebelumnya kan pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu ya B per C, kemudian pecahan campuran itu ya A, B per C. Nah, jadi notasinya itu adalah A, B per C. Kalau kita mau buat dia ke pecahan biasa, ada rumusnya. Rumusnya adalah C dikali A ditambah B per C. Rumusnya C dikali A, C dikali A ditambah B per C. Nah, contohnya, kita nyatakan 11 per 2 dalam pecahan campuran. Nah, kalau kita buat 11 per 2 dalam pecahan campuran, berarti ini kan pecahan biasa, kita buat dia dalam bentuk satu bilangan bulat dan satu pecahan biasa. Sehingga 11 dibagi 2.
Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? Tentu dikali 5, berarti 2 dikali 5, sisanya 1. Berarti 2 dikali 5 ditambah 1 per 2. Jadi 5 1 per 2. Selanjutnya soal nomor 2. Nyatakan 4 2 per 3 dalam pecahan biasa. Nah, 4 2 per 3 ini adalah pecahan campuran. Kita diminta untuk menyatakannya dalam pecahan biasa. Berarti kita gunakan rumus ini. C dikali A ditambah B per C. Berarti 3 dikali 4 ditambah 2 per 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14 per 3. Berarti bentuk pecahan sederhana dari 4 2 per 3 itu adalah 14 per 3. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, bilangan desimal itu merupakan bilangan pecahan yang memiliki tanda koma sebagai pemisah. Notasinya adalah A, B, berarti itu AB per 10. Kemudian A, BC berarti ABC per 100. Kalau A, BCD berarti ABCD per 1000. Nah, lihat kalau dia satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 angka berarti per 100, kalau 3 angka per 1000. Begitu selanjutnya. Contohnya, nyatakan 5 per 8 dalam pecahan desimal. Nah, berarti 5 per 8. Nah, 8 ini dikali berapa yang hasilnya 1000. Karena 8 tidak tahu kan kita dikali berapa yang hasilnya 10. 8 juga tidak ada yang hasilnya. Berarti contohnya, nyatakan 5 per 8 dalam pecahan desimal. Berarti 5 per 8. Berarti kita harus cari ini, 8 dikali berapa yang hasilnya 1000. Kenapa 1000? Karena 8 tidak ada yang dikalikan hasilnya 10. 8 tidak ada yang dikalikan hasilnya 100. Yang ada hasilnya adalah 8 dikali 125 itu menghasilkan 1000. Sehingga karena di bawahnya kita kali 125, berarti di atasnya juga harus kita kali 125. Jadi 5 dikali 125 per 8 dikali 125. Nah, 125 dikali 125 ini sama dengan 1. Berarti 5 per 8 dikali 1. Hasilnya adalah 625 per 1000. Atau kalau kita buat dia ke dalam desimal berarti 0,625. Selanjutnya yang kedua, ubahlah pecahan desimal ini yakni 0,015 dan 2,25 ke dalam pecahan biasa dan campuran. Jadi 0,015 berarti 15 per 1000. Kenapa per 1000? Karena dia 3 angka di belakang koma. Nah, 15 per 1000 ini bisa kita sederhanakan. Jadi 3 per 200. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,015 itu adalah 3 per 200. Selanjutnya 2,25. Nah, karena dia 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Sehingga 225 per 100. Jadi 225 per 100 ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama membaginya dengan 25. Dapat hasilnya 9 per 4. Nah, 9 per 4 ini bisa kita sederhanakan dengan cara merubahnya menjadi pecahan campuran. Dapat hasilnya 21 per 4. Kenapa 21 per 4? Karena 4 dikali 2 hasilnya 8. Sisa 1 per 4. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke persen.
Berarti ini kita merubah suatu pecahan dalam bentuk per 100. Nah, ini lambang dari persen. Langkahnya ada dua, yakni mengubah penyebut menjadi 100, yang kedua mengalihkan dengan 100%. Contohnya, nyatakan 6/25 dalam persen. Nah, berarti kita buat dia per 100. 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 4. Jadi 25 dikali 4, karena bawahnya dikali 4, berarti atasnya juga kita kali 4. 6 dikali 4, 24. 25 dikali 4, 100. Jadi 24/100 yakni 24%. Kemudian bisa juga kita kali dengan 100%. Langsung aja. 6/25 dikali 100%. Nah, 100 dibagi 25 itu 4, berarti 6 dikali 4%. Hasilnya 24%. Hasilnya sama, jadi terserah Ananda mau menggunakan cara yang mana. Gunakan cara yang menurut Ananda lebih mudah antara dua alternatif yang sudah disediakan. Contoh yang kedua, nyatakan 75% dan 25% ke dalam pecahan biasa. Nah, jika sebelumnya kita menyatakan pecahan biasa ke persen, berarti ini kita menyatakan persen ke pecahan biasa. 75% itu sama dengan 75/100. Nah, 75/100 bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi dengan 25. Jadi atas kita bagi 25, bawah kita bagi 25. Dapat hasilnya 3/4, sehingga bentuk sederhana dari 75% adalah 3/4. Kemudian ada lagi 25%, berarti 25/100. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25, dapat hasil 1/4. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke per mil. Nah, per mil ini merupakan pecahan yang memiliki nilai penyebut 1000. Jadi kalau per mil ini dia per 1000. Lambangnya adalah ini. Kalau persen dia cuma 1 aja atas bawahnya, tapi kalau per mil tambah lagi di bawahnya 1. Langkahnya masih sama, cuman kalau persen dia per 100, per mil dia per 1000. Hanya di situ letak bedanya. Nah, masih dengan soal yang sama, 6/25 kita nyatakan dalam per mil. Berarti 25 dikali berapa hasilnya 1000? 25 dikali 40, sehingga atasnya juga kita kali 40. Berarti 6 dikali 40, 240. 25 dikali 40, 1000. Jadi 240/1000 atau sama dengan 240 mil. Atau menggunakan cara yang kedua, yakni mengalihkan dengan 1000 per mil. Langsung kita kalikan 6/25 dikali 1000 per mil. 1000 dibagi 25 dapat hasil 40, berarti 6 dikali 40 per mil hasilnya 240 per mil. Sama aja, jadi silakan gunakan cara yang menurut Ananda mudah. Selanjutnya, nyatakan 75 per mil dan 25 per mil ke dalam pecahan biasa. Berarti kita sederhanakan, 75 per mil berarti 75 per 1000. Nah, ini sama-sama kita bagi 25, dapat hasilnya 3/40. Sehingga pecahan biasa dari 75 per mil itu adalah 3/40. Ada lagi 25 per mil, berarti 25 per 100. Nah, sama-sama kita bagi 25, dapat hasilnya 1/40. Jadi, pecahan biasa dari 25 per mil itu adalah 1/40. Selanjutnya, membandingkan bilangan pecahan. Artinya menentukan suatu pecahan itu lebih besar atau lebih kecil dari pecahan yang lain. Alternatif pertama, jika penyebutnya sama, berarti kita bandingkan pembilangnya. Nah, jadi misalnya ada 3/5, ada 4/5. Jadi kita cukup bandingkan yang atasnya.
Karena yang bawahnya sama, berarti kita cukup bandingkan yang atasnya. 3 sama 4. Mana yang lebih besar? 4. Sehingga 3/5 itu lebih kecil dari 4/5. Selanjutnya ada 7/5, ada 4/5. Ingat kita bandingkan atasnya. Kenapa? Karena bawahnya sama. Sehingga 7 sama 4. Berarti 7 lebih besar dari 4. Jadi 7/5 lebih besar dari 4/5. Yang kedua, kalau tandanya beda, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Berarti urutkan pecahan 2/3, 1/6, 3/4 dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkannya kita perlu tahu mana yang besar, mana yang kecil bilangannya kan. Jadi kita bandingkan terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. Nah, 2/3 itu adalah 8/12. 3/4 itu adalah 9/12. 1/6 itu adalah 2/12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Jadi kalau kita sudah tahu KPK-nya, nah karena ini sudah sama, 8/12, 9/12, 2/12. Dia kan sama nih, penyebutnya per 12. Jadi kita tinggal membandingkan pembilangnya. Jadi dia minta dari yang terkecil. Antara 8, 9 dengan 2, mana yang paling kecil? 2. Jadi yang berada di urutan pertama adalah 2/12. Nah, 2/12 ini miliknya 1/6. Berarti yang paling kecil itu adalah 1/6. Selanjutnya 8 dengan 9. Tentu paling kecil 8. Berarti 8/12. Karena 8/12 ini punyanya 2/3, berarti 1/6, 2/3, baru 3/4. Jadi urutannya itu adalah 1/6, 2/3, dan 3/4. Atau dengan cara yang ketiga, dikonversi ke desimal. Nah, kalau cara yang kedua ini kita menggunakan KPK dengan cara menyamakan penyebutnya. Kalau yang ketiga ini langsung aja kita buat ke desimal. Contohnya 5/4, 1/2, 15%, dan 0,3. Nah, 5/4 ini kalau kita bagi langsung, 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Kemudian 1/2. 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. Berarti 3/2. 3 kita bagi 2 hasilnya 1,5. Kemudian 15%, berarti 15/100. 15/100 berarti 0,15. Langsung kita urutkan, berarti yang paling kecil adalah 0,3, baru 15%, yakni 0,15, baru 3/2, 5/4. Nah, 3/2 ini adalah 1/2. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil, 2/3, 4/7, 5/6, 1/2. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi kita cari dulu KPK-nya antara 3, 7, 6, dengan 2. Di sini Ibu menggunakan cara mencari KPK dalam bentuk tabel, biar lebih memudahkan kita. Dapat KPK-nya 2, 3, 7. Berarti 2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 7, 42. Sehingga KPK-nya adalah 42. Nah, berarti 42 kita bagi 3, kita kali 2. Hasilnya 28. 42 kita bagi 7, kita kali 4. Hasilnya 24. 42 kita bagi 6, kita kali 5, hasilnya 25. 42
kita bagi 2, kita kali 1 hasilnya 21. Sehingga 28/42 ini milik 2/3. Kemudian 24/42 ini milik 4/7. 25/42 ini milik 5/6. Dan 21/42 ini milik 1/2. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling kecil itu adalah, berarti kita lihat nih atasnya. Nah, 21, 25, 24, 28. Yang paling kecil adalah 21. Berarti 21 ini kita lihat milik 1/2. Jadi 1/2 dulu kita tulis ya. Terus ada lagi 24. Nah, 24 ini milik 4/7. Kemudian ada lagi 25 ini milik 5/6. Kemudian ada lagi 28/42, yakni milik 2/3. Sehingga urutannya adalah 1/2, 4/7, 5/6, dan 2/3. Contoh yang kedua, 20%, 0,1, 3/4, dan 1/2. Kita urutkan 20% itu berarti 20/100. 20/100 berarti 0,20. Terus 0,1 sudah dalam bentuk desimal. Oh iya, nomor 2 ini kita ubah semua pecahannya ke dalam bentuk desimal. Nah, 0,20 sudah dalam bentuk desimal. 0,1 sudah dalam bentuk desimal. Kemudian 0,75 juga sudah dalam bentuk desimal. 0,75 ini berasal dari 3/4. Jadi 3/4 ini kita buat desimal dulu. Jadi 3/4 ini kita kalikan dulu dengan suatu bilangan yang akan menghasilkan per 100. Nah, di sini kita kali 25, jadi atasnya juga kita kali 25, sehingga 3/4 ini kalau kita kalikan 25 atasnya, terus kita kalikan 25 bawahnya, dapat hasilnya 75/100 atau 0,75. Kemudian 1/2 itu adalah 0,5. Kemudian kita urutkan. 20% itu miliknya 0,20, 0,1, ya 0,1, 3/4 itu 0,75, 1/2 itu 0,5. Kalau kita urutkan jadinya 0,1, 20%, 3/4, dan 1/2. Ingat ya, walaupun kita sudah merubah bilangan ini ke dalam desimal, tapi kalau kita diminta untuk mengurutkannya, berarti kita balikkan ke bilangan awalnya. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan 0,20. Nah, 0,20 itu miliknya 20%. Berarti kalau dalam mengurutkan yang kita gunakan adalah angka 20%-nya, bukan 0,20-nya. Jadi kalau dalam mengurutkan itu, kita tetap kembali pada angka awalnya. Walaupun kita menggunakan caranya dengan membuat dia jadi desimal seperti ini atau menentukan KPK-nya dan menyamakan penyebutnya, tapi kalau kita diminta untuk mengurutkannya, berarti silahkan kembali ke bilangan awalnya. Selanjutnya ada yang namanya bentuk baku. Nah, bentuk baku ini hanya kita pelajari sekilas saja untuk sebagai pengetahuan Ananda semua. Jadi bentuk baku ini sangat membantu Ananda untuk menuliskan suatu bilangan yang sangat panjang menjadi sangat ringkas. Contohnya. Nah, sebelum kita masuk pada contoh, kita bahas dulu bentuk bakunya. A dikali 10 pangkat N dengan 1 kecil sama dari A kecil sama 10. Kemudian bentuk baku yang sangat kecil itu A dikali 10 pangkat min N dengan 1 kecil sama dari A kecil sama 10. Jadi kalau dia sangat besar, pangkatnya positif. Kalau dia sangat kecil, pangkatnya negatif. Nah, langsung kita masuk pada contohnya.
Tentukan bentuk baku dari bilangan-bilangan di bawah ini. Yang pertama 75 triliun. Nah, kalau begini kan panjang nih. 75 triliun, banyak nolnya. Nah, untuk mempersingkatnya, bisa kita gunakan yang namanya bentuk baku. Nah, di sini kita ketahui bilangan pokoknya itu adalah 75. Kemudian banyaknya angka 0 adalah 12. Nah, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Sehingga kalau kita tuangkan dia ke dalam bentuk baku, menjadi 7,5 10 pangkat 13. Kenapa pangkat 13? Karena kita ambil dia lagi 1 di belakang koma. Nah, ini kan nolnya 12, berarti dia pangkat 12. Karena kita geser 1 lagi komanya, berarti dia menjadi pangkat 13. Selanjutnya ada 0,000001301. Nah, di sini kita perhatikan dulu berapa angka dia di belakang koma. Ternyata dia punya 9 angka di belakang koma. Nah, karena dia 0,0000, berarti dia sangat kecil. Karena dia sangat kecil, berarti kita gunakan pangkat negatif. Sehingga pasti yang nomor 2 ini punya pangkat yang negatif. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 1301. Nah, karena kita mau buat dia 3 angka di belakang koma, jadi kita geser komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita geser komanya sebanyak 6 kali, berarti dia jadi pangkat negatif 6. Kalau misalnya kita geser komanya 7, berarti pangkatnya negatif 7. Kalau 8, pangkat negatif 8. Berarti kalau di sini kan Ibu mengambil negatif 6. Nah, berarti 1,301 kali 10 pangkat negatif 6. Kalau misalnya di sini 7, 13,01 pangkat negatif 7. Kalau di sini negatif 8, berarti geser komanya, tambah 1 lagi, dan seterusnya. Jadi kalau pangkatnya positif, dia berarti sangat besar. Tapi kalau pangkatnya negatif, berarti dia sangat kecil. Selanjutnya ini ada kuis yang bisa Ananda kerjakan untuk menambah nilai atau poin dari Ananda. Di sini ada 5 soal, silahkan kerjakan dengan benar. Kemudian fotokan dan kirim ke WA Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.